ditetapkan Crazy Rich Helena Lim tersangka baru perkara korupsi tata niaga komoditas tindak pidana korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Timah wilayah izin usaha pertambangan PT menggeledah rumah dinas tata niaga komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan hingga 6 miliar rupiah. Halo Sobat Politik, kita ketemu lagi nih. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah korupsi di Indonesia. Nah, pada episode kali ini aku akan membawakan berita tentang proses dan asal-muasal pembentukan KPK. Langsung aja simak beritanya yuk. Kalian tahu gak sih? Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK merupakan lembaga negara yang diresmikan dengan tujuan utama memberantas penerapan korupsi di negara Indonesia. Pada tahun 1957 telah ditetapkan Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 mengenai pemberantasan kegiatan korupsi dengan berfokus pada interogasi politisi yang menggabungkan kekayaan yang dianggap mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi tersangka. Selain itu, para tentara juga difasilitasi kekuasaan untuk mengambil aset terduga tetapi terbatas pada pelaku korupsi. Sesudah tanggal 9 April 1957 sampai tahun 1959, Bapak Presiden Soekarno membuat lembaga pengawasan dalam pelaksanaan aparatur dan bertugas mengawasi semua kegiatan aparatur negara dan melakukan penelitian pada tahun 1960. Dibentuk lembaga kedua yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara atau tugas yang diketuai oleh Bapak A.H. Nasution akibat keberadaannya yang tumpang tindih. Dua pekan sepakat guna memfokuskan pada pengawasan dan penelitian aktivitas aparatur negara sementara dan juga memfokuskan pada penindakan korupsi. Asal-muasal dibentuknya KPK dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menimpa negara Indonesia menjelang akhir tahun 1990. Pembentukan KPK dilatar belakangi pada dasawarsa 1990-an. Pada saat itu negara Indonesia mengalami krisis multidimensi yang ditandai dengan melonjaknya kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bagian. Korupsi juga telah merampas kepercayaan di masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Babakan dibubarkan pada Mei 1998, sedangkan Peran dibubarkan pada Mei 1946. Tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru bertambah banyak dan merata. DPR pada akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai pemberantasan tindak pidana kegiatan korupsi. Tetapi terdapat sebagian kelemahan undang-undang tersebut, yaitu tidak berjalan surut dan tidak memposisikan tentara kepada yurisdiksi sipil, sehingga undang-undang tersebut dapat terbukti tidak beroperasi dengan efektif. Dengan adanya reformasi akan memperkuat adanya perubahan struktural di dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam usaha pemberantasan korupsi. Sejarah pembentukan KPK tidak akan pernah terlepas dari runtutan sejarah praktik korupsi yang mengakar di negara Indonesia. Sebelum didirikannya KPK, masyarakat Indonesia sudah menyaksikan berbagai kasus tindak kejahatan korupsi. Salah satu momentum penting yang mendukung kebutuhan lembaga khusus yang bertujuan untuk memberantas adanya tindakan korupsi adalah krisis ekonomi yang menimpa negara Indonesia, tepatnya pada akhir tahun 1990. Krisis ekonomi ini bukan hanya mempengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga mengembangkan secara detail akan adanya praktik korupsi yang menyebar.
Dengan adanya KPK dapat meningkatkan kesadaran publik dan akan pentingnya pemberantasan korupsi di masyarakat Indonesia. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Saksikan episode selanjutnya ya. Terima kasih semua.